Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatillah, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu yang kita akan meneruskan pelajaran tentang Ramadan yang bagaimana kemarin sudah kita terangkan bagaimana amaliyah bulan Ramadan dan pula bagaimana kita program amaliyah itu. Maka tentunya bagaimana selanjutnya adalah menghisap amal yang telah kita lakukan ya. Karena bulan Ramadan pembebasan dari api neraka, tentu sudah sepatutnya kita perhatikan. Yang pertama adalah menghisap diri kita setiap hari, bagaimana amal kita di bulan Ramadan, bagaimana saum kita, bagaimana sholat kita, sholat malam kita, bagaimana sedekah kita, tilawah kita, dan seterusnya. Pastinya bulan ini adalah bulan menghisap diri kita ya, terhadap amal-amal kita ya. Maka tentunya bagaimana pentingnya kita menghisap amal kita, karena kita sekarang sudah di hari yang ke-7. Tentu bagaimana penting sekali ya, selama 7 hari ini, sepekan ini, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Wala ta'anzur nafsumma qaddamat liqad. Maka kita harus memeriksa diri, bagaimana mempersiapkan untuk hari esok ya. Dan juga pola Allah firman, "Iqra kitabak", bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba ya. Artinya terhadap diri kita itu, Quran itu menjadi hisab ya, akan diperhitungkan ya. Amal kita apakah benar-benar mengamalkan Al-Quran, dan bagaimana saum juga dikatakan kutiba alaikumus ya. Artinya kutiba apa? Catat ya, gitu. Kalau secara bahasa ya. Artinya adanya kalkulasi bagaimana apakah sudah sempurnanya amal kita ya. Salat juga dikatakan karena dalam mu'minina kita mau kita ya, bahwa sholat itu sudah diwajibkan kita mau kuta dan lafaz kitaban. Artinya bismillah senantiasa kita kalkulasikan, hisab ya, apa yang telah kita lakukan. Begitu pula di bulan Ramadan, hisab diri, apakah telah menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan saum. Tentu itu sudah ya. Tapi apakah kita sudah menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala saum, seperti ghibah, dusta, atau juga melakukan berbagai macam kebohongan, penipuan ya. Itu harus kita introspeksi ya.
hisaplah diri kita sebelum kita dihisap di hari kiamat. Itu kata para sahabat radhiyallahu anhu. Maka pentingnya kita menghisapnya gitu. Hisaplah dirimu atas pelaksanaan ibadah yang diwajibkan kepadamu, seperti ya sholat tentunya, berjamaah tentunya kalau laki-laki ya. Sudahkah benar berjamaahnya atau masih ada bolongnya gitu ya? Tilawahnya apakah masih bolong? Sudah berapa juz kita sekarang? Ya, sudah sampai juz mana? Atau banyak bolongnya? Dan sudah sedekahnya? Itu zikir, doanya, kebaikan pada orang lain, sudah belum kita? Ya. Waktu kosong kadang apa yang kita lakukan ya gitu. Jadi bagaimana jangan sampai waktu kita sia-sia. Apakah banyak tidurnya gitu ya, atau banyak hiburannya gitu, banyak lihat medsos ya kalau waktu kosong, nah itu ya berat ya. Atau kita ngapain gitu ya gitu ya. Ini lagi masak air ya. Lanjut ya. Kita lagi ya pokoknya ya. Kemudian juga sesungguhnya seseorang yang memelihara saumnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan ya, maka Allah akan anugerahkan kepadanya pembebasan dari api neraka. Dikatakan hadisnya panjang ya. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan ya. Al-hadis lillahi mutaqo minan nar ya. Wadalika kullu lailatin. Pada awal malam bulan Ramadan tiba, di antara yang disebutkan, dan Allah menetapkan orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka, dan hal itu terjadi pada setiap malam. Terus riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini kita bagi beberapa bagian saja ya. Tidak ada pembahasan yang lain. Kemudian juga yang kedua, kita menghisap diri bahwa jika kita hidup di kehidupan ini dan senantiasa beramal, maka kalian tidak akan terlepas dari dua keadaan. Kita harus benar-benar menghisap. Kata penulis, amalmu akan membebaskanmu dari neraka jahanam, atau justru amalmu akan menjatuhkan dari atau ke neraka jahanam ya gitu. Maka sungguh-sungguh ya kita dalam beramal ya. Jangan malas-malasan ya. Sahur ya. Sungguh-sungguh ya. Gunakan tong ada nyos keneh ya, gitu. Susah berdoa ya. Berat. Jangan sampai itu ya. Sungguh-sungguh ya dalam membebaskan dan menembus diri kita dari neraka sebelum kematian menjemput, dan ketika itu tidak berguna penyesalan. Maka Rasulullah bersabda, ini agak panjang ya, tentang bersuci, tentang at-tuhuru syatrul iman ya. Itu hafal ya kita ya. Bersuci adalah sebagian dari keimanan, itu udah hafal ya. Terus kita lihat akhir hadisnya, au alaika kullu nasi yagdu faba yiun nafsahu
kamu tikuha au mubikuha. Nah itu ya. Setiap jiwa itu kan manusia melakukan amal untuk menjual dirinya. Maka sebagian mereka ada yang membebaskan diri dari siksa Allah, dan sebagian juga ada yang menjerumuskan dalam siksa Allah ya. Maka berilah perhatian pada tauhid, tentunya yang paling utama. Kita introspeksi ya, bagaimana taharah kita, tahmid kita, tasbih kita, sholat kita, sedekah, sabar kita juga harus diintrospeksi ya gitu. Barangkali kita kurang sabar namanya, sering emosian, bagaimana lah gitu. Akhlak kita nih ya, tilawah Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran, dan senantiasa mengambil pelajaran dari ibadah-ibadah, serta tunaikanlah ya gitu. Sedikit lagi ya, bila engkau mengetahui bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah ya, yang ketiga, dan memiliki keutamaan, maka sibukkanlah dirimu setiap dengan melakukan ketaatan ya, setiap saat kepada Tuhanmu ya, dan beribadahlah dengan semangat pada malam-malamnya dan di sepertiga malam terakhirnya ya. Kita harus manfaatkan untuk terus memohon kepada Allah, beristighfar, bertaubat, dan berserah diri kepada Allah ya. Dan yang keempat, langsung saja ya, ini hadis nanti tinggal dibaca saja ya. Baik kaum muslimin, tentunya sesungguhnya Ramadan adalah sebuah kesempatan ya, yang tidak bisa digantikan ya, bagi orang yang menyanyiakannya. Maka tentunya berjagalah untuk terus beribadah di bulan ini, mulai dari malam pertama. Jadilah engkau termasuk orang-orang yang bertobat serta kembali kepada Allah, orang yang merendahkan diri dan berserah diri kepadanya, orang yang senantiasa berusaha mencari keselamatan dari azabnya, mengharap rahmat, surga, dan ampunannya. Jauhilah dosa-dosa, jalanilah hidup pada bulan Ramadan dan juga pada bulan lainnya dengan senantiasa memikirkan keselamatan di hari kiamat kelak. Harus menghisab diri ya. Jadikanlah dirimu sebagai pengawas dirimu sendiri. Jagalah raga dan lisanmu, seakan akan kamu terpenjara. Ya, seakan-akan kita tidak akan asal bicara ya, gitu. Tidak akan bisa lancang gitu ya. Agar tentunya tidak membiarkan dirimu lepas kendali, sehingga ukuran kecintaan dan kebahagiaan disandarkan pada pertimbangan akhirat ya. Rasulullah sabda bahwa dunia sijnul mukmin ya, dunia itu penjara seorang mukmin, dan jannatul kafir, tapi surga bagi orang-orang kafir. Jadi kita harus senantiasa mewujudkan penjagaan diri ya, penghisaban diri, agar kita jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan lepas kendali ke arah yang salah. Itu saja ya, sebagai tausiah di sore ini jelang berbuka. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di hari Selasa. Walafikum walafiminkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah menerima salat kita dan ibadah-ibadah kita di hari yang berapa sekarang? Ya, mau sepekan ya gitu. Subhanakallah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.